Karena banyak jangan-jangan hanya sekedar bicara, jangan-jangan hanya sekedar pencitraan dan macam. Ternyata ini benar, ini ketua caburnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan saya Liman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, baru kali ini bisa menindaklanjuti sandasan saya dengan Ketua KONI Bangkalan, bahwa waktu sebelumnya 2 minggu 3 minggu sebelum ini Ketua KONI Bangkalan Bapak Hussein Jafar sepakat dengan saya untuk mengulas tentang masalah cabur-cabur di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah baru kali ini memulai, dan insya Allah saya akan terus selanjutnya. Mudah-mudahan para ketua-ketua caburnya tidak sibuk dengan latihan-latihannya, pusratkapnya, dan bisa hadir ke sini untuk bincang dan sandasan bersama saya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Dinda. Wah, baru kali ini mulai dari Dinda ini saya sekarang. Pak Ketua KONI-nya sebetulnya sudah lama kepingin sekali untuk bagaimana bicara tentang masalah dari cabur ke cabur, karena memang targetnya agak tinggi gitu ya, untuk bisa menjadi 10 besar di Porprov ke depan ini. Optimis ya. Iya. Dinda, sebelum lanjut kita bicara tentang masalah FPTI, biar masyarakat Bangkalan dan juga Jawa Timur bahkan Indonesia bisa kenal Dinda. Perkenalkan dulu Dinda, siapa Dinda? Silakan Dinda. Nama saya Erik. Saya biasa dipanggil Erik ya. Erik Ya. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia sejak tahun 2018. Sedikit cerita. Oh, 2018 ya? 2018 ya. Resmi, definitif menjadi ketua FPTI Ketua umum FPTI Kabupaten Bangkalan. Ya. Dinda, banyak orang yang tidak paham FPTI itu organisasinya, mungkin juga banyak yang belum familiar, dan jenis-jenis kegiatan keolahragaan yang di FPTI Taman Pejing itu memang sudah banyak yang tahu, cuma kayaknya tidak seperti sepak bola, tidak seperti bulu tangkis dan semacamnya peminatnya. Dinda, ceritakan Dinda gimana FPTI itu apa dan tanpa tebing itu bagaimana? Ya, memang olahraga panjat tebing ini termasuk olahraga yang unik sebenarnya. Unik, jadi olahraga yang tidak umum, terutama di masyarakat Madura, Bangkalan pada khususnya. Sebenarnya olahraga ini sudah kita kenal sejak era tahun 90-an. Tapi melalui sekolah-sekolah, universitas. Dibuka nggak apa-apa Dinda? Ya. Saya nggak dibuka, biar jelas anunya. Ya. Universitas di Unijoyo dulu sempat mengembangkan olahraga ini, tapi tidak maksimal ya, terorganisir yang mengarah pada jalur prestasi. Ya. Awalnya kan dari olahraga hobi. Itu orang-orang yang hobi tantangan, ekstrim dan segala macam. Nah, kemudian kita banyak kenal dengan pengurus-pengurus Federasi Panjat Tebing di tingkat Jawa Timur. Juga dari situ kita bersepakat dengan teman-teman yang penghobi panjat tebing ini di Bangkalan untuk membentuk persatuannya ya, federasinya ini dengan disupport kawan kita juga yang ada di kepengurusan FPTI Jawa Timur pada saat itu. Oh gitu ya. Artinya memang cabang olahraga panjat tebing ini memang tidak sama dengan cabur-cabur yang lain. Peminatnya tidak banyak gitu ya. Dan meskipun ada waktu dulu di UTM katanya ya, tapi itu tidak sampai bagaimana hanya sebagai sekedar sampingan ya, namanya itu main-mainan aja ya. Hobi lah. Tidak sampai bagaimana itu ke jalur prestasi. Karena memang ada peminat sedikit sehingga ada keinginan untuk membentuk federasi ini secara resmi gitu ya Dinda ya maksudnya. Dan Dinda Erik termasuk salah satu penggagas juga ya? Iya, mulai dari 2009. Ternyata penggagasnya. Kalau cabur-cabur yang lain
pasti regenerasinya akan setiap tahun akan banyak gitu Berganti, tidak. ya. Makanya dari penggagas berdirinya FPTI sampai sekarang masih tetap Erik gitu. Oke. Tapi memang penting dan perlu juga untuk diketahui banyak orang bagaimana sebetulnya panjat tebing ini, dan juga memang olahraga yang memang unik dan penuh dengan tantangan di Erik ya. Iya. Kemarin itu Pak Ketua KONI itu bilang begini, jangan-jangan ada pencanangan Puslat Cup ya, Puslat Cup selama Ya, Puslat Cup. Puslat Cup dalam 1 tahun ini untuk menyungsong Porprov ke depan dengan target 10 besar. Ya. Dengan target 10 besar gitu Dinda. Yang diceritakan di forum ini. Bener ada ya Puslat Cup? Bener ada. Ada ya? Betul. Serius berarti Ketua KONI itu ya? Puslat Cup ini digagas Ketua KONI sejak mulai dari awal menjabat terpilih sebagai Ketua KONI. Sudah menjadi sebuah visi misinya Pak. Salah satu visi misi Ya. Pak Ketua KONI. Pemirsa, ternyata serius. Dikira bohongan. karena banyak jangan-jangan hanya sekedar bicara, jangan-jangan hanya sekedar pencitraan dan segala macam. Ternyata ini benar, ini ketua cabornya, pemirsa. Ketua cabur FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mas Dinda Erik. Jadi sekarang gimana cara Puslat Cup itu dilaksanakan Dinda Erik? Kalau di FPTI itu gimana bentuknya? Bentuk pelatihan Puslat Cup dilaksanakan itu bagaimana, Mas Erik? Ya. Yang seperti yang kita programkan untuk Puslat Cup 1 tahun ke depan ini ada 2 jenis pelatihan. Satu pelatihan secara fisik, kemudian yang kedua pelatihan secara teknikal. Teknikal. Ya. Karena di panjat tebing ini kan tidak hanya sekedar memanjat. Jadi ada kategori lead. Apa? Lead atau rintisan itu biasanya yang dia harus ditantang di lomba untuk menyelesaikan 1 jalur pemanjatan. Kemudian ada lagi kategori speed ini yang sedang viral ini, yang kita juara dunia ini. Oh iya, saya pernah lihat itu. Kategori speed. Tunggaluan. Jadi kategori speed kita mencetak rekor di tingkat dunia Indonesia ini di ketinggian 16 meter dicapai dalam 5,6 detik. Dengan ketinggian 16 meter. Jadi 2 jenis pelatihan itu yang dilakukan di Bangkalan di Puslat Cup. Iya. Wah, ini pemirsa, ternyata serius benar ini. Terus ini pelatihannya kalau 1 tahun, schedule-nya 1 tahun ada Puslat Cup. Gambarkan Dinda gimana jadwalnya. Masa setiap hari kan kasihan nanti. Ya. Kalau setiap hari Jadi gini. renyong Dinda. Memang kalau digambarkan dengan latihan yang tetap 2 program itu hancur atlet. Iya. Jadi memang ada pelatihan secara fisik. Jadi satu hari dia tidak dilakukan pemanjatan, hanya latihan fisik aja. Ya. Kemudian pada hari Minggu, biasanya Sabtu dan Minggu kita melakukan teknikal. Dari pagi sampai sore kita lakukan pemanjatan. Mulai dari pemanjatan speed, kemudian rintisannya, kemudian kita melatih endurance-nya juga. Endurance itu apa? Endurance jadi bertahannya tenaga di satu arena itu dalam sirkuit. Jadi bertahannya atlet di antara apa itu di tengah-tengah itu ya maksudnya. Ya, selama jalur pemanjatan, karena gini kan di panjat tebing ini medan yang kita lalui kan kemiringannya 15 sampai 45 derajat. Iya. Sehingga kita harus menggantung dengan menyelesaikan jalur rintisan setinggi, kalau speed 16 meter, kalau lead kurang lebih sekitar 18 meter kita harus selesaikan. Kurang lebih waktu 15 menit kita harus bertahan di situ. Itu harus dilatih. Dengan tumpuannya tangan ya. Tangan, bahu juga kaki. Ini tantangannya kalau di panjat tebing, makanya tidak banyak yang minat gitu. Ini orang-orang yang luar biasa kalau yang di panjat tebing ini. Karena 15 menit keberatan tubuh harus tertumpu pada tangan dan macamnya ini kalau tidak terlatih ya pasti akan
nyongsang tuh. Iya. Dari gitu ya latihannya ya teknik, juga unlead dan speed dan macamnya itu sudah terschedule dan terskema ya, terprogram ya, terprogram gitu ya. Baik latihan perorangan dan regu. Ya. Wah, ini sudah terjadwal semua dalam 1 tahun ini. Sudah terjadwal. Dari berapa sebetulnya atlet panjat tebing di Bangkalan ini sebetulnya? Kalau atlet yang kita proyeksikan untuk Porprov di tahun 2022 kita plotting di 6 orang sebenarnya. 6 orang? 6 orang saja. Kita yang diorientasikan ke sana gitu ya? Jadi semuanya ada di kategori speed yang kita bidik ini saat ini. Oh, fokus ke itu ya? Fokusnya ke speed. Sedangkan lead tetap akan kita ikuti dengan atlet yang sama? Dengan atlet yang sama. Jadi satu atlet kan bisa mengikuti 2 kategori. Nah, ini ada perorangan, ada bergu. Jadi kalau 6, 3 putra dan 3 putri ini bisa main perorangan dan bisa main bergu. Jadwalnya kan tidak sama. Tidak sama, ya. Biasanya ya. kalau di Porprov kita pengalaman beberapa kali Porprov, Kediri kita masuk di 10 besar. Untuk panjat tebing? Iya. Kemudian di Madiun kita masuk di 5 besar. Kemudian di Lamongan kita juga 5 besar. Porprov itu ya? Porprov. Ya, di kategori panjat tebingnya ya. Iya, Jadi kalau di Lamongan kita masuk di sempat ada di 5 besar. Itu tahun berapa tuh Dina? Porprov tahun berapa itu ya? Di Lamongan kita tahun 2019. 19 kemarin berarti Dina. Berarti atlet yang sama sekarang yang sedang dilatih? Beda. Oh, sudah beda? Beda. Berarti ada generasinya juga nih. Iya, kalau atletnya regenerasi karena atlet kita itu di Porprov ada batasan usia. Oh, ya. Kalau kalau di panjat tebing 14 sampai 21 usianya. 14 sampai 21 itu satu kelas. Nah, terus biasanya kita dapat atlet itu mencapai syarat atlet untuk masuk ke Porprov ini biasanya mepet di 2020, 21 sehingga di Porprov berikutnya sudah tidak bisa lagi. Terus ada tingkat kelas lagi dari 14 ke 21 ada kelas 21 ke atas apa gimana? Kalau 21 ke atas ini kan sudah masuk kategori umum. Umum ini sudah tidak masuk di Porprov. Biasanya di kejuaraan umum. Oh gitu misal. Jadi gini, kalau orang sudah ada di aktivitasnya di urusan percaburan ngerti semua. Jadi kalau di Porprov tidak dipertandingkan kelas umum. Kelas 14 ke 21. Ya. Kalau ke umur ya. Kelompok umur. Tapi urusan jenis-jenis yang dipertandingkan adalah speed dan juga satu lead dan boulder. Nah, ini boulder itu belum dijelaskan. Boulder itu apa itu? Boulder ini untuk kategori pemanjatan jalur pendek. Biasanya jenis wall climbingnya tidak ke atas tapi nyamping ke samping. Oh gini. Ke samping. Bukan. Di situ terbagi dari 4 jalur, dia harus menyelesaikan persoalan-persoalan pemanjatan. Lebih sulit lagi sebenarnya, hanya kita tidak punya media. Apa namanya itu? Boulder. Dan itu tidak dilatih di sini. Boulder kita tidak memfokuskan ke boulder karena satu kita tidak punya medianya. Oh, maksud atlet tetap dilatih. Mas Heri ingin mengatakan boulder tidak dilatih gitu karena memang sarana panjatnya belum ada. Tebingnya belum ada. Nah, ini harus dibicarakan Mas Heri. Di samping memang peminatnya sedikit, mestinya sarana juga harus ada agar ada orang-orang yang sedikit-sedikit ke tebing itu juga masuk kan gitu Mas Heri. Oh, ini belum ada ini? Belum ada. Jadi sementara ini kalau kita mengikuti kejuaraan boulder, kita latihannya ke Surabaya. Pak Takoni. Yang boulder ini nggak ada ini. Yang boulder ini bagian dari jenis-jenis yang dipertandingkan di panjat tebing. Mestinya harus ada ini kan Mas Heri ya? Iya. Mestinya harus ada agar tidak latihan keluar Bangkalan. Gitu, Pak Ketua Koni. Katanya biar tidak kemana-mana, atlet itu biar ada di Bangkalan melakukan puslakap sendiri. Nah, kalau pelatihnya bisa mendatangkan, tapi kalau sarananya tidak ada di sini, kan nggak bisa Pak Ketua Koni. Ini dengarkan Pak Ketua Koni. Ini Mas Harid.
Mungkin belum bicara ke Mas ke Pak Ketua KONI ini. Oke. Oke. Kita sudah sertifikat nasional. Apanya itu? Pelatihnya. Oh, pelatihnya. Pelatihnya sudah bersertifikat. Pelatihnya bersertifikat internasional, kalau sana nggak ada mau dilatih di mana, Mas? Kan gitu. Iya. Pelatihnya internasional sertifikatnya, tapi sarannya untuk ngelatih nggak ada. Ya sama aja, Bu. Oke, Mas Eri, yang boulder tidak ada. Iya. Kalau sarana-sarana yang lain tersedia nggak di Bangkalan? Ada, tersedia. Lead ada, speed ada. Speed ada, lead ada. Ada. Itu hanya untuk disediakan kepada atlet-atlet yang dipersiapkan itu ya? Apa untuk umum ya sarana ini? Kita buka untuk umum. Hah? Sebenarnya kita buka untuk umum dan ini gratis kita. Sarana ini memang dipersiapkan untuk umum, Iya. tidak dipersiapkan oleh KONI atau Dispora untuk ini khusus untuk ini khusus untuk para peminat panjat tebing, bukan ya? Bukan. Umum ya. Sarana kami yang kita pakai ini difasilitasi oleh Dispora. Di mana tempatnya itu? Di alun-alun. Di alun-alun. Iya. Di alun-alun. Paseban, Paseban. Oh ya yang di sebelah barat dan di lapangan sebelah selatannya ya. Selatan, alun-alun selatan sebelah barat. Oh, itu kalau yang di situ itu fasilitasnya kelas apa itu? Itu untuk speed. Speed. Oke. Kalau yang di sini nih, yang di GOR ini? Yang di GOR untuk kategori lead. Oh, lead. Lead. Gitu, Mirsa. Hanya 2 itu yang ada. 2 ya. Hanya 2 itu yang ada di Bangkalan yang difasilitasi oleh negara. Iya. Untuk mengakomodir latihan-latihan atlet-atlet panjat tebing yang akan dikirim oleh kabupaten ke Porprov atau ke yang lain-lain. Iya. Hanya 2 tempat Hanya itu. 2 ya. Ya maklum saja, sudah cabornya sudah bukan tidak banyak yang minat, fasilitasnya hanya 2 kan gitu. Iya. Seandainya fasilitasnya banyak, di sekolah-sekolah ada, di kampus-kampus ada, mungkin kan menjaring atlet-atlet baru ini bisa saja dengan modal lah. Ini saya tanya ini. Sebagai ketua umum FPTI, menjaring atlet-atlet baru itu gimana caranya? Atlet baru kita laksanakan seperti tahun kemarin kita jaring melalui kejuaraan U18 SMP se-Kabupaten Bangkalan. Jadi U18 SMP ini maksudnya gini. Usia maksimal 18 tahun tapi kategorinya SMP, bukan dari SMA. Kategorinya SMP. Iya. Jadi kan ada SMP yang kelewat usianya gitu. Atau bisa jadi kejar paket. Nah, kenapa SMP kita bidik? SMP ini yang paling bisa kita dekati untuk pembinaan karena masih ruang lingkupnya kabupaten. Oh ya. Kalau SMA ini sudah provinsi sehingga kita banyak kesulitan terutama di urusan perizinan. Jadi lewat sekolah-sekolah ini ya. Betul. Tidak kalau secara umum kira-kira bisa nggak kira-kira? Lewat umum bisa. Bisa Ada juga. beberapa atlet kita yang lewat umum juga. Mas Erik sebagai orang pecinta dan juga pegiat serta perintis dari terbentuknya Federasi Panjat Tebing Indonesia di Bangkalan, fasilitas yang disediakan oleh negara ini dirasa cukup atau lebih atau gimana? Kalau fasilitasnya dibilang ya masih kurang. Oh kurang, berarti jujur biasanya. Kurang kan? Masih kurang. Artinya kalau ini didengar oleh pihak-pihak terkait, apa itu bupati atau Dispora atau siapapun atau KONI, bisa untuk tokoh-tokoh Pak Menteri, bisa saja ini juga diaspirasikan Pak. Betul. Untuk bagaimana menjaring atlet-atlet baru atau membangkitkan orang-orang yang selama ini, anak-anak yang selama ini untuk mau berlatih di olahraga panjat tebing kan gitu. Ya kalau nggak ada sarananya ya naik gunung Ropet, Mas Eri. Beda. Kan gitu. Jadi kalau tebing alam sudah beda lagi. Jadi Oh, beda ada lagi. misinya sendiri. Oh gitu. Ya, dan Oh. itu ada eventnya sendiri. Oh, ternyata beda juga. Mas. Oke. Oh jadi Puslat Cup ini betul-betul dilaksanakan ya sekarang ya. Tadi belum dijawab ini. Berapa sebetulnya atlet yang ada yang tercatat di FPTI Bangkalan ini sebetulnya? Kalau atlet kita
kita kurang lebih 100 ya kalau ada di sekolah-sekolah. Seperti di yang sekolah yang punya fasilitas panjat tebing ini SMA 1, kemudian ada Wijoyo, SMA 2, Bangkalan itu. Satu tahun 2, Unijoyo, terus? Itu saja. Itu saja. Iya ya. Tapi jadi dari situ sebetulnya muncul dan lahir atlet-atlet yang terjaring ke FPTI ya. Betul. Dari hanya 3 fasilitas ini ya. Dari Unijoyo, dari SMK 1, SMA 1, SMA 2. Iya. Hanya dari 3 ini. Iya. Coba bayangkan pemirsa, kalau betul-betul Pak Ketua KONI betul-betul serius untuk membangkitkan semangat khususnya cabur panjat tebing, maka saya yakin kalau Ketua KONI ini orangnya kan cerdas dan segala macamnya. Pasti ini akan diinisiasi untuk barangkali bisa per kecamatan ada apa namanya itu? Wall climbing. Wall climbing. Wah, ini saya lupa saya. Wall climbing. Atau jangan-jangan bisa nanti per sekolah ada wall climbing. Bisa. Wah, ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Ini Pak Ketua KONI. Oh ya, saya sebetulnya ingin nanya itu serius enggak Puslatkap? Ternyata serius bener. Itu sebetulnya yang saya butuhkan. Dinda, Erik, sekitar 100 lebih ya atlet yang sudah tercatat gitu maksudnya. Urusan aktif dan tidaknya itu urusan lain, tapi yang tercatat di situ 100 lebih. Ya. Yang dipersiapkan betul untuk Porpos 6 atlet ya. 6 atlet ingin diikutkan kepada dua jenis kompetisi. Kategori lead dan speed. Kalau yang boulder apa tadi? Bouldernya itu sudah nggak, karena memang fasilitas sarannya nggak ada. Ini nggak ada sarannya. Oke, Dinda, Ketua, barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan selain yang saya dalami tadi, yang belum sempat saya dalami, karena saya sendiri kalau urusan FPTI ini dan urusan panjat tebing tidak terlalu banyak paham. Dinda Ketua, silakan. Dinda Ketua, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi dari semuanya kendala-kendala yang kita temui mulai dari tahun 2009 baru kita terjawab di 2020 ini baru kita terjawab. Sebenarnya di eranya Ketua KONI yang sebelumnya kita terfasilitasi juga, namun memang kita paham betul kondisi anggaran di KONI yang lama itu. Kemudian di periode yang sekarang kita betul-betul merasa mendapat perhatian. Ya. Ini catat ini. Baru periode sekarang merasa mendapat perhatian gitu ya. Meskipun sarannya masih ada 3. Iya. Dan ini ya Pak Ketua KONI simpulkan sendiri, tapi saya tadi sudah mengklarifikasi bahwa Puslatkap betul-betul dilaksanakan dan itu semua dilakukan secara scheduling ya oleh FPTDI, dan insya Allah tidak akan menghancurkan atlet kalau tiap 1 tahun dilatih terus tanpa, pastinya sudah ada langkah-langkah dan juga secara terukur ya Pak Dinda Erik ya. Oke, Dinda Erik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan betul-betul targetnya ini. Target berapa ini? Sebelum selesai. Targetnya ini ke apa ini untuk di Porprov? Untuk di Porprov di kategori speed emas di Bergu Putri. Emas Bergu Putri, terus ini target ya. Targetnya emas di Bergu Putri. Kemudian di perorangan putra. Emas juga targetnya. Ya. Perorangan putra emas. Ya. Catat pemirsa, ini target yang ingin dilakukan oleh PTDI adalah emas di Regu Putri dan emas di perorangan putra. Mudah-mudahan tercapai dengan latihan-latihan Puslatkap yang sering dilaksanakan. Iya, ada yang lupa. Apa ya? Atlet kita kan ada yang masuk di atlet PON juga. Iya, betul. Satu orang ini M Sukron ini terlahir di FPTI Bangkalan ini, sehingga bisa nanti akan berlaga di PON Papua. Ini Ale, atlet Sukron ini satu-satunya atlet
Panjat Tebing dari Madura. Di Madura satu-satunya. Dan di Satu-satunya. Bangkalan. Bangkalan. Dan dari FPTI Bangkalan. Pertama kali masuk tim Puslada Jatim. Luar biasa ini. Pak Sukron, Mas Sukron namanya. Sukron. Ini umur berapa sudah? Kalau Sukron sekarang usianya sudah Umum ya? Umum bukan? 26 tahun. Oh, berarti umum. 24 tahun. Berarti umum ya, bukan Ya. kategori tadi. Artinya nanti di Perprov, di Porprov tidak masuk ini. Tidak masuk. Tidak masuk. Ya, Sukron ini alumni Porprov Madiun dan Banyuwangi. Dan dapat apa kemarin? Kalau di Banyuwangi, sayangnya Mas Sukron berlaga atas kota Surabaya. Oh, tapi asli Bangkalan kan ya? Asli banget. Itu pemirsa, mudah-mudahan ini bagian dari langkah yang dilakukan oleh Mas Ferry untuk bagaimana membangun nasionalisme orang-orang Bangkalan asli, ditarik kembali kayak mempunyai atlet-atlet yang betul-betul bisa nanti bisa membawa nama baik Bangkalan. Amin. Nanti Amin. itu juga dipanggil untuk bagaimana membela Panji Bangkalan gitu ya. Iya. Wah, luar biasa nasionalismenya ini. Oke, mudah-mudahan ada sukron-sukron baru Amin. atas latihan Puslat Cup ini. Amin. Dan mudah-mudahan FPTDI targetnya bisa dicapai. Amin. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.